Nah, Lisa yang sedang menelpon 911 pun sempat bilang, mereka sedang mencoba mendobrak pintu saya, mereka sedang coba masuk, saya sangat takut, cepat datang, gitu kan, sampai kayak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan aku, apa kabar kalian di sana? Aku doain semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu berbahagia bersama orang terkasih di sana ya. Oke kawan-kawan, gak terasa udah malam Sabtu lagi aja. Dan di malam Sabtu ini aku pengen banget ceritain ke kalian tentang sebuah kasus kriminal yang masih berasal dari negara Amerika Serikat, yaitu tentang kasus penghilangan nyawa seorang gadis remaja yang masih berusia 16 tahun yang bernama Lisa Rene, yang diculik, diperkaus, bahkan sampai kubur hidup-hidup loh kawan-kawan. Ya, kabarnya motif dibalik aksi penghilangan nyawa Lisa Rene ini ada kaitannya dengan perdagangan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh 2 orang kakak laki-lakinya dengan 5 orang pelanggan mereka gitu. Lalu apa kaitannya dengan Lisa dan kenapa pelaku sampai tega menghabisi nyawa Lisa dengan cara sekeji itu? Apakah Lisa ini juga terlibat dalam aksi perdagangan obat-obatan terlarang tersebut? Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kalian simak aku ceritain sekarang ya, stay tune. Oke kawan-kawan, sebelum masuk ke cerita intinya, aku pengen lebih dulu menceritakan siapa Lisa Rene, oke? Lisa Rene adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 1978 di Saint Croix, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Pearl Rene, seorang kakak laki-laki bernama Neil Rene, dan juga seorang kakak laki-laki tiri bernama Stanfield Vitalis. Nah, si Lisa Rene ini kawan-kawan, dia sangat bercita-cita menjadi seorang dokter, sehingga pada saat ia memasuki sekolah menengah atas, ia pun pindah ke Texas untuk melanjutkan sekolahnya di sana dan tinggal bersama 2 orang kakak laki-lakinya, si Neil Rene dan Stanfield Vitalis. Pada pertengahan tahun 1990-an, 5 orang laki-laki bernama Orlando Cordia Hall, Demetrius Kenyon Hall yang merupakan adik dari si Orlando, Bruce Cornell Webster, Marvin Terrence Holloway, dan juga Stephen Beckley melakukan aksi perdagangan obat-obatan terlarang di Arkansas. Namun, untuk Stephen Beckley, dia menjalankan transaksi obat-obatan terlarang tersebut yang berada di Texas karena kebetulan Stephen Beckley kan tinggal di Irving, Texas, sedangkan 4 teman lainnya tinggal memang berasal dari Arkansas. Jadi yang di Arkansas transaksinya oleh 4 orang ini, yang di Texas oleh si Beckley. Lalu pada tanggal 21 September tahun 1994, Orlando terbang dari Arkansas menuju ke Texas untuk melakukan transaksi obat-obatan terlarang tersebut. Nah, setibanya di Texas, dia dijemput oleh adiknya yang bernama Demetrius dan rekannya yang bernama Stephen Beckley. Karena kan Stephen Beckley ini dia tinggal di Texas ya. Nah, di Texas mereka pun bertemu dengan 2 orang pengedar untuk membeli jenis lain dari obat-obatan terlarang tersebut seharga 4.700 US dollar. Nah, 2 pengedar tersebut bernama Neil Rene dan Stanfield Vitalis. Nah, setelah Orlando dan rekan-rekannya menyerahkan uang senilai 4.700 US dollar, Neil dan Stanfield bilang gini ke mereka, tunggu dulu lah ya, aku ambil dulu barang-barang itu, soalnya nggak berani nih aku bawa-bawa, takut nanti aku kena razia polisi gitu kan. Nah, lalu si Neil sama Stanfield pun langsung pergi. Udah, namun setelah ditunggu-tunggu, si Neil sama Stanfield ini nggak kunjung kembali untuk menyerahkan barang yang dijanjikan ya kan. Akhirnya Orlando pun mencoba menghubungi keduanya melalui telepon. Ternyata diangkat sama mereka dan suara mereka pun terdengar panik. Aduh, kami dirampok nih, mobil kami dirampas, barang-barang kalian tuh ada dalam mobil itulah, sabar dulu lah ya, gitu kan katanya kan. Si Orlando pun gak langsung percaya gitu aja. Dia berusaha mencari keberadaan Neil dan Stanfield dengan melacak nomor handphonenya, dan Orlando menemukan alamat mereka yang berada di Arlington. Lalu mereka bertiga nih, si Orlando, Demetrius sama Beckley pun langsung menuju ke alamat tersebut. Dan bener aja, sesampai di sana kawan-kawan, kebetulan banget mereka ngelihat Neil dan Stanfield baru keluar dari rumahnya, lagi jalan kaki ujuk-ujuk menuju ke sebuah mobil yang diparkir. Mobil yang mana yang mereka bawa waktu transaksi sama mereka tadi itu loh, sama Orlando, sama Demetrius sama Beckley ya kan. Mobil yang katanya sudah dirampas. Dan mengetahui bahwa mereka sudah ditipu mentah-mentah, Orlando pun sangat marah dan mengatakan, aku tidak akan kembali ke Kansas. Aku tidak akan kembali ke Arkansas sampai aku mendapatkan uangku, barangku, atau darah di tanganku. Gitu loh.
Nah di situ Orlando pun langsung hubungin teman-teman lainnya ya kan, si Webster sama si Holloway, dan dia ngasih tahu ke mereka bahwa kita udah ditipu bulat-bulat, kita udah ditipu mentah-mentah nih sama 2 orang pengedar di Texas nih. Uang kita dibawa lari sama mereka, tahu nggak? Hah? Gitu kan. Nah 3 hari kemudian si Webster ini terbang dari Arkansas menuju ke Texas, dia nyusul rekan-rekannya ya kan. Nah sesampainya di Texas, Orlando, Webster, Beckley dan juga Demetrius, ini mereka berempat kembali mendatangi rumah di mana mereka pernah melihat si Nell sama Stanfield ya kan. Nah tapi kali ini mereka nggak kembali dengan tangan kosong kawan-kawan. Mereka bawa pistol, tongkat bisbol, lakban dan juga bensin. Emang rencana mereka tuh kalau ketemu sama 2 pengedar itu memang langsung pengen dieksekusi sama mereka. Saking marahnya si Orlando ini ya kan. Nah sesampainya di rumah itu si Demetrius sama Webster ini ketuk pintu depan rumah ya kan. Dan mereka mengaku sebagai FBI. Namun pada saat itu yang mereka cari itu sedang nggak ada di rumah ya kan. Yang ada cuma adik bungsu mereka yang bernama Lisa Renee. Dan kebetulan lagi sendirian pula di rumah ya kan. Nah karena Lisa mendengar ada yang ketuk pintu, dia pun nggak langsung buka, tapi dia coba ngintip dulu dari kaca jendela gitu. Setelah diintipnya, ternyata dia lihat di depan pintu rumahnya tuh ada beberapa orang laki-laki asing bertubuh besar dan wajah mengerikan. Jadi si Lisa ini merasa takut dia kan. Akhirnya dia telepon kakak perempuannya yang bernama Pearl Renee. Dan juga setelah nelfon kakaknya, dia langsung nelfon 911 ya kan, karena dia merasa ketakutan. Sementara mereka masih terus mencoba masuk dengan mendobrak pintu ya kan. Nah Lisa yang sedang menelpon 911 pun sempat bilang, mereka sedang mencoba mendobrak pintu saya, mereka sedang coba masuk, saya sangat takut, cepat datang gitu kan. Sampai kayak gitulah dia pokoknya udah ketakutan banget kan. Nah terus karena mereka belum berhasil mendobrak pintu, akhirnya si Webster sama si Demetrius ini coba cari pintu yang lain, dan mereka menemukan pintu kaca yang berada di teras. Nah dari pintu kaca itu mereka lihat si Lisa Renee lagi berbicara dengan petugas operator sambil kayak ketakutan gitu. Nah dari situlah mereka semakin kuat ngedobrak pintu sampai akhirnya mereka berhasil masuk dan langsung menyeret Lisa Renee masuk ke mobil mereka dan dibawa pergi. Lisa Renee pun diculik sama mereka. Nah di perjalanan si Lisa Renee pun sempat diperkaos oleh Orlando dan mereka menginterogasi Lisa dan bertanya, di mana abang-abang kamu sekarang dan kemana mereka bawa lari uang kami. Nah di situ Lisa pun dengan jujur memberitahukan mereka bahwa kedua kakak laki-lakinya itu si Nell sama si Stanfield saat itu sedang berada di kota Houston, dan dia menjelaskan bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang transaksi tersebut gitu kan. Terus mereka pun langsunglah menuju ke kota Houston untuk mencari keberadaan Nell dan juga Stanfield. Nah setelah pencarian tidak berhasil, lalu mereka pun menuju ke apartemen milik kakak perempuannya Orlando dan Demetrius yang berada di wilayah Texas itu juga. Sesampainya di apartemen, mereka pun memutuskan untuk membawa Lisa ke Arkansas ya kan, daerah asal mereka. Nah akhirnya berangkatlah Demetrius, Beckley dan juga Webster ya kan, bertiga nih mereka berangkat. Sedangkan si Orlando memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen kakaknya di wilayah Texas. Ya. Dalam perjalanan menuju Arkansas ini kawan-kawan, si Lisa Renee pun sempat mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Dia diperkaus secara bergantian oleh si Demetrius dan juga Beckley. Lalu setelah tiba di Arkansas, mereka pun langsung menjumpai salah satu rekan mereka yang bernama Holloway ya kan. Nah di situ Holloway pun memberikan mereka uang agar dapat menyewa sebuah motel. Nah di motel itu si Lisa Renee ini diikat di kursi dan berulang kali diperkaos sama mereka gitu ya. Nah sementara di Texas, polisi yang sudah mengetahui tentang penculikan Lisa Renee ini terus melakukan pencarian namun belum berhasil kawan-kawan. Jadi kan sebelum diculik, Lisa ini kan sudah sempat menelepon layanan darurat 911 dan sudah sempat berbicara dengan petugas ya kan, bahwa ada orang yang sedang mendobrak pintu dan Lisa ketakutan minta agar petugas segera datang. Lalu beberapa detik kemudian terdengar suara Lisa berteriak dan juga terdengar suara seorang laki-laki yang bertanya, "Kamu sedang nelfon siapa?" Nah, setelah itu telepon pun terputus. Nah, panggilan tersebut kawan-kawan secara otomatis memberitahukan kepada polisi setempat tentang insiden tersebut ya kan. Nah, namun sayangnya setelah tiba di lokasi, polisi tidak lagi menemukan Lisa dan para pelaku. Jadi lokasinya udah bersih gitu, nggak ada lagi Lisa dan nggak ada lagi siapapun di rumah Lisa pada saat itu. Pada suatu hari, polisi yang saat itu belum mengetahui berapa orang pelakunya dan siapa aja pelakunya sempat mencurigai kakak perempuannya Orlando beserta suaminya. Karena apa? Karena pada saat mereka melakukan penculikan tersebut,
mereka menggunakan mobil kakaknya si Orlando itu. Nah, namun karena kakak si Orlando beserta suaminya ini diketahui tidak pernah memiliki catatan kriminal, akhirnya polisi pun membebaskan mereka dari tuduhan keterlibatan aksi penculikan tersebut. Nah, lalu keesokan harinya Orlando pun kembali ke Arkansas dan menyusul ketiga temannya yang pada saat itu masih berada di motel, ya kan. Nah, sesampainya di motel, Orlando bilang ke Beckley bahwa si Lisa Rene ini sudah tahu terlalu banyak hal untuk dibiarkan hidup. Jadi kan si Lisa ini emang selalu dalam keadaan sadar dia, kawan-kawan. Jadi mau nggak mau dia jadi dengar dan jadi tahu apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh mereka gitu kan. Lalu setelah mereka memutuskan untuk membunuh Lisa, si Orlando sama Webster ini pergilah ke sebuah taman di sekitar motel tersebut untuk menggali kuburan. Nah, saat hari mulai gelap dan malam pun tiba, si Beckley sama Demetrius pun nyusul dia sambil bawalah si Lisa, ya kan, untuk melaksanakan aksi mereka gitu. Nah, setelah tiba di sana ternyata mereka tidak bisa menemukan lokasi yang dapat digali, kawan-kawan, dan akhirnya Lisa pun dibawa lagi balik ke motel. Nah, lalu keesokan paginya mereka pun membawa Lisa untuk pindah ke motel lain dengan mengendarai dua mobil. Nah, tapi di motel yang baru kali ini si penjaga motelnya itu yang bernama King tuh merasa curiga karena Demetrius tuh bolak-balik ngintip keluar jendela terus, dia berulang kali ngintip keluar jendela. Sampai akhirnya si King ini mendatangi mereka dan menanyakan apa ada yang salah gitu kan. Nah, cuman sayangnya si penjaga motel itu nggak ngintip sampai ke dalam ruangan. Seharusnya kalau misal dia ngintip, dia pasti ngelihat itu Lisa Rene dalam kondisi terikat di sudut ruangan. Karena melihat kondisi tidak aman, mereka pun akhirnya bawa lagi Lisa untuk pindah ke motel lain. Dalam perjalanan itu, mobil yang dikendarai sama si Beckley ini pun belok secara ilegal. Jadi di situ ada rambu-rambu dilarang belok gitu. Nah, tapi si Beckley langsung belok. Nah, itu kan secara otomatis membuat petugas yang lagi patroli di situ kan pasti langsung ngejar mereka gitu. Nah, pada saat sedang dikejar itu, si Beckley pun merasa, wah ini udah ketahuan sih, ini aku bawa Sandra di belakang gitu kan. Akhirnya Beckley pun memutuskan untuk menepikan mobilnya. Nah, pada saat polisi hampir menghampiri si Beckley dan rekan-rekannya serta yang ada Lisa Rene di dalamnya, si Orlando yang melihat itu dia nggak tinggal diam, dia cari cara untuk mengelabui polisi. Dia berusaha mengalihkan perhatian petugas dengan cara menepikan mobilnya di samping mobil polisi, lalu sengaja dia putar balik kayak melanggar rambu gitu. Jadi otomatis lah polisi juga jadi ikut ngejar dia, ya kan, sehingga mengabaikan si Beckley pada akhirnya. Dan pada saat itu mobil yang dikendarai oleh si Orlando ini ditilang dan disita karena dia mengemudi tanpa SIM gitu, ya kan. Akhirnya dia berhasil mengalihkan perhatian polisi dan menyelamatkan si Beckley yang sedang bawa Lisa Rene gitu. Penyelamatan yang gak berarti itu sebenarnya. Nah, singkat cerita kawan-kawan, setelah malam tiba, si Orlando, Webster dan juga Beckley membawa Lisa kembali ke sebuah taman, ya kan, dimana di situ sudah tersedia makam untuk dia, sudah digali. Ya Allah. Nah, si Beckley pun membawa Lisa ke arah galian tersebut. Di situ Lisa bertanya, apakah malam ini aku akan mati? Nah, si Beckley menjawab, enggak, penting kamu diam aja, kamu makan bebek aja kok. Sayang kali ya detik-detik si Lisa pada waktu itu. Nah, lalu Orlando menutup kepala Lisa dengan kain dan memukulnya dengan skop. Di situ Lisa pun berusaha melarikan diri tapi ditahan oleh si Beckley, ya kan. Dan secara berulang kali mereka pun memukul kepala Lisa dengan menggunakan skop sampai bikin Lisa ini pingsan. Mendapati Lisa yang sudah pingsan, Webster pun lalu menyiramkan bensin ke tubuhnya Lisa dan menyeret tubuhnya ke dalam lubang galian yang sudah tersedia. Lalu mereka di situ mulailah menyekop tanah ke tubuhnya hingga terkuburlah Lisa, dan Lisa pun tewas karena kehabisan nafas pada saat dikubur, kawan-kawan. Ya Allah, sayang kali ya Lisa ini. 3 hari setelah kematian Lisa Rene, surat perintah penangkapan pun akhirnya dikeluarkan untuk Orlando, Demetrius, Beckley, dan juga Webster atas aksi penculikan. Polisi pun berhasil menangkap Demetrius Hall, sedangkan Orlando Hall dan Beckley menyerahkan diri ke polisi. Dan keesokan harinya, polisi juga berhasil menangkap Webster. Beckley mengakui penculikan yang melibatkan dirinya, Orlando, dan 3 orang lainnya. Dan Beckley pun setuju untuk membawa polisi Arlington dan juga FBI ke tempat di mana jasad Lisa Rene dikuburkan.
Jadi kawan-kawan, pada saat surat perintah penangkapan dikeluarkan, Holloway tidak termasuk di dalamnya karena dia tidak terlibat secara langsung dalam aksi penculikan. Namun pada akhirnya Holloway juga ditangkap setelah Beckley mengakui bahwa secara tidak langsung Holloway juga ikut terlibat karena membantu mendanai aksi tersebut. Seperti misalkan dia ngasih uang ke teman-temannya untuk bayar motel kan, untuk teman-teman tuh bisa nginap pada saat membawa Lisa gitu. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1994, Orlando dipindahkan ke penjara Arlington County. Ia memberikan pernyataan tertulis kepada FBI dan polisi setempat di mana ia mengakui bahwa ia telah menculik dan menghilangkan nyawa Lisa Renee. Pada tanggal 4 November tahun 1994, Orlando, Demetrius, Webster, Beckley, dan juga Holloway didakwa dengan tuduhan penculikan yang mengakibatkan kematian, konspirasi untuk melakukan penculikan, melakukan perjalanan antar negara bagian dengan maksud untuk mempromosikan dan mendistribusikan obat-obatan terlarang, melakukan pemerasan, serta penggunaan senjata api selama kejahatan kekerasan. Sehingga pada bulan Februari tahun 1995, pemerintah pun menuntut hukuman mati hanya untuk Orlando dan Webster saja, kawan-kawan. Pada bulan Oktober tahun 1995, Orlando Hall pun dijatuhi hukuman mati karena penculikan yang menyebabkan kematian, sedangkan Webster divonis hukuman mati pada bulan Juni tahun 1996 karena penculikan yang menyebabkan kematian. Sama ya, cuma beda bulan dan tahunnya aja mereka nih. Sedangkan Demetrius, Beckley, dan juga Holloway mendapatkan hukuman yang lebih ringan sebagai imbalan karena bersedia bersaksi melawan Orlando dan Webster dalam persidangan, kawan-kawan. Padahal kan si Demetrius ini kan adiknya si Orlando. Demetrius mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penculikan dan menerima hukuman 25 tahun penjara sejak tahun 1996. Stephen Beckley mengaku bersalah atas penculikan yang mengakibatkan kematian. Ia menerima hukuman 30 tahun penjara sejak tahun 1996. Sedangkan Marvin Holloway mengaku bersalah sebagai kaki tangan setelah terjadinya penculikan dan pengangkutan antar negara bagian untuk melakukan usaha pemerasan. Dan ia pun menerima hukuman sampai 15 tahun penjara sejak tahun 1996. Pada tanggal 19 November tahun 2020, di usianya yang ke-49 tahun, Orlando Hall pun dieksekusi dengan suntikan mematikan di Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat di Terre Haute, Indiana. Nah, kabarnya sebelum dieksekusi, Orlando Hall pun sudah memeluk Islam, kawan-kawan, dan dia mengatakan bahwa dia merasa bahagia, dia merasa senang karena dia sudah menemukan jalan kebenaran. Lalu gimana dengan kakaknya Lisa yang namanya Nell, Renee, dan Stanfield Vitalis? Kok nggak ada kabar pula ya kan? Tenang kawan-kawan, pada tahun 1995 Nell dan Vitalis didakwa atas tuduhan kepemilikan obat-obatan terlarang. Nell dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Vitalis dijatuhi hukuman 5 tahun masa percobaan. Ya, tentu saja peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi keluarganya Lisa Renee, kawan-kawan, termasuk kakak tirinya yang bernama Stanfield Vitalis ya kan, yang menyebabkan Lisa Renee mengalami hal ini gitu. Dia sempat mengatakan bahwa seandainya pada saat itu aku lebih cepat menelpon polisi, mungkin saat ini adikku masih hidup. Tapi meskipun pelakunya sudah dihukum mati, itu sama saja tidak bisa mengembalikan adikku yang sudah pergi. Itu bentuk penyesalan dia dengan kata-kata itu. Tapi sayangnya tidak bagi kakak kandungnya Lisa Renee yang bernama Nell Renee ya. Dia nggak tobat juga, masih juga dengan pekerjaan kotornya ini ya. Saat si Stanfield Vitalis udah nggak kayak gitu lagi, tapi dia masih itu juga. Sampai tahun 2012 pun dia ditangkap lagi karena melakukan pekerjaan yang sama. Ini juga kerjaannya ya, sampai dia dipenjara selama 12 tahun lebih kalau nggak salah aku, dan baru dibebaskan tahun 2023 kemarin. Oke kawan-kawan, sekian dulu ceritaku pada malam hari ini. So, pelajaran yang bisa diambil dari ceritaku malam ini adalah pikir lagi kawan-kawan sebelum melakukan pekerjaan yang sangat beresiko, karena dampaknya itu tidak hanya kita sendiri yang merasakan, tapi bisa jadi keluarga kita pun ikut terseret di dalamnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan keluarga kita ya kan, sungguh disayangkan. Contohnya ya, di cerita Lisa Renee ini dia malah menanggung akibat dari perbuatan kakaknya sendiri. Ya Allah, sungguh disayangkan ya. Oke kawan-kawan, jika kalian suka dengan video aku, please like, share, dan juga komen, dan jangan lupa subscribe. Dan pesan aku tetap awas pada kawan-kawan, karena sasaran kejahatan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, serta dengan cara apa saja. So, tetaplah mawas diri, karena mungkin saja orang terdekat pun bisa jadi iblis pencabut nyawa atas diri kita. Na'udzubillah min dzalik. So, aku Sylvia pamit, sampai ketemu di next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.